warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Hayati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, bersama rekan saya, Eka Wati Ningsih dari SDN 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Selamat siang Ibu Eka. Siang Bu. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu, apakah memiliki waktu luang? Insya Allah luang Bu. Kebetulan anak-anak sudah selesai pembelajaran dan anak-anak sudah pulang. Iya. Kalau begitu, kita akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi ya Bu. Baik, Bu. Adapun tujuannya yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian nanti saya akan melakukan kegiatan observasi kelas, Bu. Nah, adapun tujuan kegiatan observasi kelas atau supervisi kelas itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, Ibu, saya mempunyai beberapa pertanyaan, Ibu. Ibu mengajar di kelas berapa ya? Di kelas 6. Nanti pembelajaran yang akan diobservasi itu menyangkut materi pelajaran apa? Kebetulan besok itu jam matematika Bu. Matematika, Ya, tentang statistika Iya. dan fokus pada modus. Iya. Jadi tentang matematika, Iya. fokusnya kepada modus. Modus. Tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Saya berharap di pembelajaran nanti si murid dapat menentukan modus pada data tunggal. Iya. Selain itu juga saya berharap nanti murid dapat menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan modus. Iya. Jadi menentukan modus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan modus ya Bu. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak dicapai Ada dua Bu, dari sisi pengetahuan dan sisi keterampilan. Iya. Dari sisi pengetahuan saya berharap mereka dapat menentukan sebuah modus pada sebuah data. Dan pada sisi keterampilannya saya harapkan mereka dapat membaca sebuah data tunggal, dan selain itu juga saya berharap mereka mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka melalui presentasi yang akan nanti dilakukan. Jadi ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya Bu. Nah, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Pertama Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran. Kebetulan di kelas saya itu anaknya berkarakter, mempunyai beberapa karakter. Ada yang suka angka, ada yang suka gambar. Nah, saya akan menyajikan mengelompokkan anak. Ya, kebetulan di kelas saya ada 9 orang, jadi akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok berisi 3 orang anak. Saya akan menyajikan setiap kelompok itu berbeda-beda sebuah datanya. Ada yang saya sajikan data angka, data diagram batang, dan diagram garis. Itu untuk proses pembelajarannya. Nah, selain itu juga saya akan mempersiapkan siswa awal pembelajaran itu. Saya akan mengajak siswa untuk melakukan literasi numerasi, melafalkan perkalian. Iya, Melafalkan perkalian. Kalau menghafalkan kan kalau sendiri suka malas anak-anak. Kalau bersama-sama menjadi sebuah pembiasaan. Saya masukkan pembiasaan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai melafalkan perkalian bersama-sama. Terus selain itu juga ada proses merilekkan anak. Saya ajak anak untuk menghirup nafas sejenak, berlatih kalau pernapasan lah. Untuk anak-anak agar tidak tegang. Selain itu disajikan agar meningkatkan rasa nasionalisme Bu, bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Kebetulan lagu dari Sabang sampai Merauke untuk meningkatkan rasa nasional. Soalnya anak-anak sekarang kan udah mulai jarang gitu, jarang mengenal lagu wajib nasional ya Bu ya. Itu. Nah, nanti akan saya juga tadi sudah disebutkan membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, mereka di situ berkolaborasi, mengisi, berdiskusi, terus sharing bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya saya sajikan. Nah, setelah mereka selesai menyajikan itu, selesai mengerjakan tugas itu, setiap kelompok
harus mempresentasikan di depan kelas Mm-mm. hasil presentasinya, dan setiap anak mempunyai kesempatan berbicara di depan kelas untuk melatih rasa percaya diri mereka. Gitu. Jadi area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya bisa dicapai dengan strategi tersebut ya Bu ya. Betul. Nah, nanti media pembelajaran yang akan Ibu gunakan seperti apa? Kebetulan untuk mengenalkan modus dulu saya menggunakan kartu warna Bu. Kartu Dan warna. iya, kartu warna untuk dasar anak-anak menentukan modus menggunakan kartu warna. Terus kita punya Anyboard, saya mau memanfaatkan itu bukan hanya untuk mengenal lagu, nanti juga kan di Anyboard ada kayak HP gitu Bu. Nanti saya gunakan itu. Terus menggunakan lembar kerja peserta didik. Jadi menggunakan aset yang SD Negeri 3 Jangraga miliki ya Bu ya, Iya, untuk kegiatan pembelajaran nanti. Pembelajaran lebih optimal. Harapannya sih lebih optimal. Iya, semoga ya Bu ya. Kemudian waktu pelaksanaannya kira-kira kapan Bu? Besok hari Jumat jam pertama. Iya, jam pertama kebetulan bagian matematika di awal pembelajaran setelah pembiasaan. Iya. Jadi hari besok hari Jumat jam pelajaran pertama ya Bu ya. Iya. Nah, nanti saya akan melakukan kegiatan observasi Bu atau supervisi ya di kelas Ibu pada hari Jumat besok di jam pertama itu. Nah, nanti saya akan melakukan catatan. Saya akan mencatat hal-hal yang penting, yang menarik yang saya temui selama mengobservasi Ibu. Nanti juga kita akan bertemu lagi pada sesi percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Iya, jadi nanti setelah proses observasi dilaksanakan, untuk sesi percakapan pasca observasi kita bertiga Bu. Iya, dengan pengajar praktik. Nah Ibu, terakhir ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Gambaran untuk besok pembelajaran besok ya. Gambaran pembelajaran besok, jadi saya harus menyiapkannya dengan matang untuk pembelajaran besok sehingga pelaksanaannya bisa berjalan. Jadi dengan percakapan praobservasi ini Ibu bisa mendapatkan gambaran ya untuk besok melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas kesediaannya melakukan percakapan praobservasi. Sampai jumpa besok kita melakukan kegiatan observasi di kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan. Modus. Terus kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus. Modus itu apa sih? Belum tahu ya. Oke. Nah, nanti akan ada pembagian kelompok ya. Kalau susah-susah satu kelompok, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, sebelum sana itu Ibu gaduh beberapa kartu. Ya, kalian mempunyai 2 kesempatan untuk mengambil kartu. Oke, tolak. Tadi ada warna apa aja? Merah, pink, biru, kuning. Merah, biru, kuning, kuning. Merah dulu, cung warna merah. Yang ambil warna merah. 1, 2, 3, 4. Ya, terlihat di sini warna pink ya, yang sering kali muncul. Berarti itu yang disebut dengan modus. Nah, yang akan kalian ambil adalah 5. Katos. Ya, katos. Modus adalah angka atau 10 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Kira-kira modusnya yang mana nih? Kambing. Kenapa? Kali berani. Ya, katos modus. Katos, ada yang ditanyakan? Tidak. Andi, misal ibu gaduh rambutan 5, manggis 10, duku 2. Kira-kira modusnya yang mana? Manggis. Soalnya manggis lebih banyak. Siapa? Ibu punya pulpen 7. Terus punya penghapus 10. Nah, punya buku 3. Kira-kira modusnya yang mana? Penghapus. Ini ibu gaduh data gambar apa itu? Kita tinggali. Iya, gambar diagram batang. Ya, ini gambar diagram batang. Ibu mempunyai sebuah diagram batang. Ada pejalan kaki, ya, ada yang naik bus, ada yang naik sepeda motor, dan ada yang naik sepeda. Pejalan kaki ada 30. Pesepeda ada 4. Nanti kakaknya sampai kalau pedang nanti biasa aja belajar sepeda. Di masa bayi itu. Iya. Nanti dicari dulu angka kecil yang mana. Paling kecil yang akan dilihat. Berarti paling kecil 1, 2. Nah, berarti nanti paling atas 1, 2, 6 ya. Terus paling besarnya mana? Paling besarnya. Tuh, ayo 1 kilo. Sampai 35 enggak? Hah? Mana nih? 35. Itu 1 kilo.
Paham ya? Jadi ini dikasih keterangan. Mau di belakang. Bu, ya makan dulu. Ya boleh. Jawab bareng-bareng yang nulis siapa, yang nulis siapa. Oh, yang nulis ini, yang itu nanti orang berarti modusnya bukan jumlah orangnya, tapi yang dapat nilainya. Nilainya anu sabaraha, nilai sabaraha anu sering muncul, bukan orangnya. Ya, tujuan. Usia 10 tahun ada berapa? 10 tahun ada 2. Ya, terus Yang 11 tahun ada 4. terus Yang 12 tahun ada 3. 13 tahun ada 2. Hasilnya 11. berapa? 11 orang. Data usia siswa kelas 6 ya. Ada 11 orang. Terus modusnya berarti 11 tahun. Kenapa? karena angkanya Lebih banyak yang berusia 11 tahun. So, data nomor 2, bacakan Bin. jumlah siswa 0, 7, 5, 6, 5, 7, 0. Jadi modusnya adalah 7. Kenapa 7? Karena paling banyak. Ya, karena ada 6 orang yang mempunyai nilai 7. Terus, nah ini adalah grafik garis, ya, diagram garis. Kami manfaatkan diagram seperti ini, ya. Ini enak, ada garisan atas.
Hari Kamis, ya, kita susun dulu. Hari Senin ada 10. Hari Selasa ada di sini. Di antara baca-baca. Baik, kenapa kamu juga? Pengunjungnya ada 950 orang. Pada hari Senin 600 orang. Ada 950 orang. Hari Senin ada 600 orang. Hari Selasa ada 450 orang. Hari Rabu ada 750 orang. Hari Kamis ada 600 orang. Hari Jumat ada 250 orang. Hari Sabtu ada 900 orang. Ya, modus dari data tersebut adalah hari Minggu. Kenapa? Karena paling banyak itu ini ada 950 orang. Dari diagram garis dan dari diagram belakang. Ya, secara tidak langsung pula kalian bisa membaca bagaimana sih cara membaca diagram garis, bagaimana sih cara membaca diagram belakang. Ada yang ditanyakan tentang modus? Tidak ada? Sudah paham? Porsinya kembali ke tempat masing-masing. Nanti ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ya, sok agenda yang kita paskan ada 4 pertanyaan, silahkan diisi ya masing-masing. Ya, benar tidak ada yang ditanyakan tentang modus? Tidak. Data yang sering muncul, data paling banyak. Ya, ngatos yuk. 10 menit selesai ya. 6 menit. 10 menit. 10 menit. Yang kecil loh. Kecil ya. Iya, tadi penjelasannya yang dari tadi. Dapatnya seperti apa yang menggunakan diagram belakang. Ya, atau kita harus sendiri. Yuk, memang istirahat, permainan dulu biasa kayak kalian beda istri angkat. Ayo istirahat yuk. Ayo balik yuk, cepat-cepat dia dapat. Ayo, biasa. Sultan. Laki-laki perempuan. Berhadapan. Sok. 16.
Iya, Nolen. 1, 2. Dari pinggir. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Dewi Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Jangraga, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan bersama Bapak pengajar praktik Bapak Endang Mahmud Al-Kustari, dan bersama guru rekan guru Ibu Eka Watiningsih. Selamat siang, Ibu. Siang Ibu. Selamat siang, Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas ketersediaannya bertemu pada kegiatan percakapan pasca observasi ini. Ngomong-ngomong, Ibu Eka, kita bertemu pada kegiatan ini. Apa tujuan Ibu ya? Iya Bu. Kemarin kan saya hari Jumat sudah melakukan pembelajaran. Iya. Nah, Ibu kan mengobservasi saya. Iya. Nah, dalam pembelajaran itu saya merasa ada beberapa hal yang kurang dalam pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Utamanya hasil belajar anak masih 72%. Iya. Nah, terus pas dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran, saya menyimpulkan pembelajaran itu sendiri. Seharusnya saya menyimpulkan pembelajaran itu bersama anak. Itu Bu, ada permasalahan seperti itu dalam proses pembelajaran kemarin. Jadi Ibu merasa proses pembelajaran yang kemarin diobservasi ada permasalahan, Ya, dan rasanya bisa ditingkatkan itu ya Bu ya? bisa. Bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan proses pembelajaran? Belum puas Bu, soalnya kan seharusnya saya bisa melakukan pembelajaran itu lebih baik dari itu, utamanya dalam hasil pembelajaran siswa. Nah, kemarin hasil pembelajaran siswa itu belum maksimal, belum sesuai target. Jadi belum puas ya Bu ya? Belum. Masih penasaran nih ya yang perlu diperbaiki. Nah, Ibu tolong ceritakan secara singkat proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan, terutama pada area pengembangan yang telah Ibu paparkan kemarin pada percakapan praobservasi ya Bu ya? Baik, kan kemarin di pengembangan itu saya pengetahuan sama pengetahuan itu kan siswa belajar tentang modus. Ya, diharapkan siswa bisa memahami apa sih modus. Iya, betul. Nah, di keterampilannya siswa bisa menentukan membaca data dan menentukan modus pada sebuah data, baik data tunggal, data diagram batang, dan diagram garis. Selain itu juga pembelajaran itu ingin meningkatkan rasa percaya diri murid, ya, rasa percaya murid di depan murid-murid lain. Itu proses pembelajarannya seperti itu. Jadi area pengetahuan dan keterampilan bisa dioptimalkan ya? Bisa dioptimalkan pada proses pembelajaran. Nah, apakah sudah optimal, sudah berhasil gitu? Belum Bu. Belum. Kemarin itu ada 2 siswa yang belum. Satu siswa pertama itu belum berani mempresentasikan secara apa ya, secara mandiri, suaranya masih pelan, terus masih malu-malu, belum apa ya, tingkat percaya dirinya masih kurang lah. Nah, yang siswa kedua itu memang dasarnya itu bacanya masih kurang lancar, menghitungnya juga masih kurang lancar, gitu. Nah, saya itu kemarin ada mungkin sedikit kesalahan, saya tidak melihat cara seperti itu. Jadi jika dipresentasikan dalam angka tercapaian proses pembelajaran yang Ibu kemarin laksanakan, berapa persen ya? 75%. 75%. Ya. Itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan ya? Masih Bu? Target untuk peningkatannya berapa persen nih kira-kira? 85%. 85%. Jadi masih bisa ditingkatkan ya Bu. Jadi kendalanya kemarin pada proses pembelajaran itu sebenarnya apa masalahnya?
permasalahannya saya cuma melihat murid yang saya anggap rata semuanya. Saya tidak melihat karakter Anak iya berbeda. betul. Nah saya menyamaratakan semua anak dan ternyata pas di akhir pembelajaran saya baru sadar bahwa oh iya saya mempunyai dua murid yang satu kurang percaya diri, satu belum lancar membaca dan menghitung. Jadi ada murid yang Iya, spesial. iya. Terus saya juga kemarin terlalu menguasai kelas. Si anak-anak masih apa ya? Saya tidak memberikan kesempatan untuk berbicara. Dia berbicaranya cuma di presentasi aja. Jadi permasalahan itu atau kendala itu mengapa sih sebenarnya itu bisa terjadi? Gitu. Jadi itu Bu, tadi di awal pembelajaran saya apa ya kurang tidak melihat karakter anak itu. Saya lupa saya menyamaratakan gitu. Saya menyamaratakan gitu bahwa kemampuan anak sama. Ternyata kemampuan anak tidak sama. Berbeda-beda. Harusnya kan saya lebih ke apa ya lebih menghargai kemampuan anak gitu. Jadi kan udah ketemu nih ya kendalanya atau permasalahannya. Tentunya ibu punya rencana untuk memperbaiki kendala tersebut. Ya Bu, saya rencananya untuk pembelajaran ke depan itu akan melakukan pembelajaran berdigitalisasi. Iya, Ya, utamanya untuk meningkatkan hasil belajar bersiswa tersebut. Untuk siswa mungkin nanti ada tugas sebaya, kayaknya untuk terus mengajak apa ya ngobrol ditingkatkan itu rasa percaya diri kepercaya diriannya. Nah untuk Ani saya nantinya akan proses evaluasi itu secara lisan. secara lisan Iya, ya. soalnya anak itu paham. Nah berhubung kemampuan untuk membaca sama menulisnya terbatas gitu, jadi dia itu masih terbatas jadi bingung gitu. Tapi ketika kita berbicara langsung bahwa inilah modus, kalau saya kasih soal secara langsung ngobrol gitu, misalnya angka ini modusnya yang mana? Oh yang ini Bu. Anak paham. Nanti mungkin untuk pembelajaran ini nanti saya lebih fokus ke lisan untuk ulangan atau untuk melakukan evaluasi. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi memperhatikan gaya belajar anak, jadi supaya lebih terfasilitasi. Nah kira-kira butuh waktu berapa lama untuk merealisasikan hal tersebut? 1 minggu. 1 minggu. Berarti kira-kira kapan nih ibu akan melaksanakannya? Selasa depan. Selasa depan. Pertemuan pelajaran matematika juga? Iya. Selasa depan ya. Nanti setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari Selasa itu, apa ukuran keberhasilannya? Nilai hasil belajar siswa semuanya baik. Semuanya baik ya. Nilai hasil belajar siswa semuanya baik, dan satu hal yang bukan menurut pengukuran yang evaluasi, tapi tingkat kepercayaan diri anak lebih baik lagi. Ya. Semua anak bisa mempresentasikan, semua anak bisa berbicara di depan dengan lancar, dengan lantang di depan. Jadi tingkat percaya dirinya meningkat ya. Kira-kira berapa nih persentase keberhasilannya? 85% ya targetnya ya. Tapi kan ketika melakukan atau merealisasikan rencana ibu, tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala nih. Ada lagi masalah nantinya, misalnya. Nah, jika terjadi masalah tersebut, apakah ibu sudah memiliki solusi? Mungkin solusinya nanti saya meminta rekan saya, utamanya guru bidang, yang masuk gitu, untuk melatih juga pada jadi kita berdiskusi bagaimana nih caranya untuk meningkatkan rasa percaya dirian pada murid gitu. Iya, nanti
apakah ada yang memang pembelajaran saya kurang menarik atau apa. Nanti kan kalau beda guru, beda proses pembelajaran nanti akan terlihat. Jadi Nanti kalau misalnya ada masukan dari guru agama, oh ternyata anak ini nggak percaya dirinya gara-gara ini. Misalnya emang matematika emang suka matematikanya, atau emang seperti apa, kan nanti kita bisa sharing, bisa nyari kira-kira solusinya nanti akan seperti apa. jadi nanti berkolaborasi dengan guru lain ya, yang bisa membantu ibu dalam meningkatkan hasil belajar anak tersebut. Nah, selanjutnya kekuatan atau peluang apa yang ibu dapatkan nih dari proses pembelajaran itu? Mungkin siswa-siswa yang lain di luar siswa itu, Bu, kan ada siswa memang yang sudah terbiasa untuk berbicara di depan, sudah tidak canggung lagi, sudah terbiasa aja ketika udah di depan harus mempresentasikan tanpa apapun, dia langsung bla 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 bisa mempresentasikan itu dengan baik. Mungkin nanti ada tutor sebelaya untuk kalau mempresentasikan harus begini. Jadi nanti saya akan mengingatkan untuk anak tersebut, ajak mereka untuk berani berbicara. Jadi tutor sebaya ya, dengan rekan-rekan yang sudah lebih memiliki rasa percaya diri lebih tinggi ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana tindak lanjut ibu berdasarkan hasil pertemuan coaching kita kali ini? Mungkin saya nanti akan mempersiapkan lagi pembelajaran dengan baik lagi, terus menyisihkan pembelajaran itu ada proses pembelajaran di refleksinya, dan saya perencanaannya mungkin akan lebih matang lagi, terus saya nanti akan buat catatan kecil dari hasil saya sama di bidang. Nanti kira-kira apa nih yang harus saya perbaiki, jadi apa yang saya metode apa nih yang sebenarnya harus saya gunakan untuk pembelajaran nanti, gitu, yang paling pas untuk pembelajaran nanti, sehingga pembelajaran yang saya inginkan bisa tercapai. Jadi ibu dapat menyimpulkan apa dari proses coaching kita kali ini? Saya simpulkan bahwa proses coaching ini saya bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, dapat menyampaikan tujuan pembelajaran, inti dari tujuan pembelajaran ini kepada diri dengan baik. Jadi bisa tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan ya Bu ya. Kemudian keberhasilan belajar juga bisa lebih meningkat. Nah ibu, saya nanti akan mengobservasi lagi ibu, melihat lagi, bertanya lagi kepada ibu, kita melakukan berbincang-bincang lagi ya setelah melaksanakan proses pembelajaran pada hari Selasa nanti ya Bu ya. Saya tunggu keberhasilannya. Semoga ibu sukses melaksanakan, memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih atas ketersediaan waktu ibu. Terima kasih juga kepada Bapak atas ketersediaan waktunya. Sekian sesi percakapan pasca observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.